Sejumlah wilayah di Indonesia masih dilanda banjir. Di antaranya banjir juga terjadi di kawasan Kudus, Jawa Tengah. Bagaimana perkembangan terbaru terkait banjir di sana? Langsung saja kita tergabung dengan jurnalis Transmedia, Indra Winardi, yang saat ini berada di Desa Jetis, Kapuan. Selamat siang, Indra. Bagaimana kondisi saat ini dan seberapa tinggi ketinggian air? Kami sudah melihat sepertinya ada genangan air di belakang Anda. Ya, selamat siang, rekan. Bisa saya informasikan saat ini berada di jalan provinsi yang menghubungkan dari Kabupaten Kudus menuju Grobogan, tepatnya di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati. Di belakang saya sebelumnya pada 2 atau 3 hari kemarin kedalaman banjir di jalan provinsi ini mencapai hampir 50 sampai 60 cm. Namun saat ini kedalaman banjir berangsur surut sehingga jumlah kendaraan bermotor roda 2 berani melintas di dalam provinsi ini. Sebelumnya sempat banyak motor yang mogok dan bahkan tidak berani melintas karena kedalaman banjir yang cukup parah di jalur provinsi penghubung dari Kabupaten Kudus menuju Grobogan maupun sebaliknya. Kemudian saya informasikan saat ini saya masuk ke Desa Jetis Kapuan. Seperti yang terlihat di belakang saya, banyak perahu-perahu rakitan maupun dari perahu bantuan yang dari dinas terkait untuk membantu warga di Desa Jetis Kapuan untuk akses keluar masuk desa, karena mengingat dari banjir yang merendam di Desa Jetis Kapuan ini mencapai 1 meter hingga 1 meter 20 cm. Gitu. Baik Indra, apakah kamera Anda bisa sedikit ke bawah supaya kami bisa melihat ketinggian air di badan Anda, mungkin sudah di pinggang ataupun di paha seperti itu? Baik, saya akan mencoba masuk untuk lebih jauh ke dalam Desa Jetis Kapuan. Seperti yang terlihat di layar kaca, rekan, dari warga yang melintas itu mencapai hampir ujung paha orang dewasa atau sekitar 1 meter. Baik. Jadi Baik. untuk warga, ya gimana? Ya? Baik. Setinggi paha begitu ya. Kami bisa melihat tadi juga ada anak sekolah yang menuju ke dalam permukiman. Ya, Indra, bagaimana kondisi warga yang terdampak termasuk proses evakuasi dan juga kebutuhan logistik, Indra? Ya, betul. Sejauh ini warga sudah mulai dievakuasi oleh petugas gabungan untuk mengungsi ke sejumlah titik posko pengungsian pada hari Jumat dan Sabtu kemarin. Namun masih ada sejumlah warga yang memilih bertahan di dalam rumah. Seperti yang terlihat ini suara tabung gas untuk kebutuhan warga yang memasak yang masih tetap berada di rumah dalam kondisi mengapung dalam arti kosong, karena warga membutuhkan logistik ya. Tadi sebelum mulai beroperasi ini juga tadi bertemu dengan sejumlah relawan yang memberikan bantuan. Jadi bantuan logistik pada korban banjir yang berada di Kabupaten Kudus ini juga selain dari pemerintah daerah, juga dari relawan maupun dari pihak swasta maupun dari perorangan gitu. Baik Indra, tadi Anda melaporkan ini ada banyak sekali begitu ya, gas 3 kg yang mengapung, ini sepertinya terlihat kosong begitu ya. Apa saja kebutuhan logistik yang paling dibutuhkan warga saat ini? Sejauh ini warga membutuhkan makanan yang siap saji ya, mengingat dari warga untuk kesulitan untuk aktivitas, baik untuk mencari bahan-bahan untuk makanan maupun dari tabung gas ya. Kemudian saya informasikan juga kan bahwa tepat pada tanggal 19 kemarin hari Senin itu ada batas terakhir dari Pemkab Kudus melakukan status tanggap darurat. Dari tadi pagi menginformasikan dari Bupati Kudus Samani Indrakoris menyampaikan akan melakukan kajian kembali apakah akan memperpanjang dari masa tanggap darurat kaitan dari banjir dan bencana longsor yang terdapat di Kabupaten Kudus ini sambil melihat kondisi cuaca. Banjir yang berada di Desa Kapuan ini sudah berangsur surut, mengingat dari 2 hari terakhir sejak Senin kemarin dan hingga hari ini tidak turun hujan. Ya, ini sesuai dengan prediksi dari BMKG yang menyampaikan bahwa untuk kondisi di Kabupaten Kudus dan sekitarnya kondisi cuaca cerah dan agak mendung serta ada alami hujan ringan seperti itu. Baik, akan dikaji kembali melihat cuaca ke depan begitu ya, kondisi cuaca ke depan begitu ya Indra. Baik, akses mana saja yang terganggu akibat banjir dan apa saja langkah pemerintah daerah dan tentunya lembaga lainnya dalam penanganan banjir ini, Indra?
Ya, betul. Sejauh ini dari pemerintah melakukan dari urbanisasi. Jadi untuk kondisi jalan yang sempat terganggu yaitu jalan provinsi penghubung dari Kabupaten Kudus menuju Grobogan dan juga dari Kabupaten Kudus menuju Pati, tepatnya di Bulung Cangring, yaitu jalur alternatif. Dari warga berharap adanya penambahan dari kolam retensi untuk menampung agar saat penyedotan untuk di lokasi yang terdampak banjir ini bisa segera berakhir dan cepat surut. Karena mengingat dari Sungai Wulan, untuk dari saluran pembuangan sendiri itu kondisinya masih dalam, sehingga untuk mempercepat kondisi banjir yang surut khususnya di wilayah Kecamatan Jati, kemudian Kecamatan Benjobo yang berada daerah geografis secara rendah dibanding dari bibir tanggul itu bisa teratasi dengan cepat gitu, Pak. Baik, sistem drainase yang harus diperbaiki. Terima kasih jurnalis Transmedia Indra Winardi atas laporan Anda. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan Anda dan selamat bertugas kembali.